Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Karan Arjun. Tahun 2002, sepasang suami istri menemui seorang kepala panti asuhan yang dikenal dengan nama Narayana. Mereka memperkenalkan diri dan berniat mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama Cina. Mendengar dirinya ingin diadopsi, Cina merasa sangat senang, terlebih ketika mereka datang dengan memberikan coklat kepada teman-temannya. Tak lama telepon dari Janaki berdering. Setelah menerima telepon tersebut, Janaki langsung jatuh pingsan. Cina dengan cepat ia membawakan minum, tapi ia terlambat ketika datang. Calon orang tua angkatnya telah pergi. Namun sebelum pergi, suami Janaki berpesan akan kembali datang mengunjungi Cina. Narayana mengiyakan, namun sudah lama mereka tidak lagi datang menemui Cina. Narayana yang tahu Cina kecewa mencoba untuk menghiburnya dan meyakini kalau mereka pasti akan kembali untuknya. Karan yang tengah menyiapkan acara prawedding bersama ayahnya sangat senang ketika wedding organizer yang mereka gunakan membuat lagu yang indah dan memilih Rajasthan untuk bisa membuat sempurna praweddingnya. Jodhpur, Karan dan calon istrinya mulai mendatangi tempat penyewaan mobil yang akan digunakan untuk menuju ke Rajasthan. Karan yang telah memilih mobilnya langsung mengendarainya bersama Frusali. Tapi di sepanjang perjalanan, Frusali hanya berdiam diri dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca buku. Hingga Karan mencoba mencairkan suasana dengan membawanya ke sebuah kafe di pinggir jalan. Tak lama, ibu Frusali menelpon untuk menanyakan keadaan mereka. Karan menjelaskan ia memang sengaja untuk memilih jalan melalui Jodhpur agar ia memiliki waktu banyak untuk saling mengenal satu sama lain dengan Frusali. Karan yang berbicara di dalam mobil tidak memperhatikan Frusali yang mulai digoda dengan beberapa pria. Frusali yang kesal akhirnya menyiram teh yang ia nikmati ke tubuh mereka. Para pria tersebut tidak senang dengan perlakuan kasar Frusali hingga mereka mencoba menyakiti Frusali. Karan yang sudah menyadari langsung keluar dari mobilnya dan mencoba menghadapi mereka. Karan yang tahu tidak akan bisa menghadapi mereka memilih untuk melarikan diri hingga ia terpaksa menarik tangan Frusali. Frusali dan Karan memutuskan untuk menginap di sebuah hotel agar bisa meneruskan perjalanan esok hari. Hingga saat pagi tiba, mereka bergegas untuk meninggalkan hotel. Frusali yang suka dengan penduduk lokal di perjalanan mereka memilih untuk berhenti sebentar dan menyapa mereka. Saat tengah menikmati minuman ringan mereka, Frusali melihat seorang pengendara motor yang aneh karena menggunakan topeng untuk helmnya. Namun keduanya merasa senang karena ia hanya melintas, tidak mengganggu mereka. Di tengah perjalanan, keduanya terkejut ketika pengendara motor aneh tersebut mencoba mendekati mereka, bahkan berjalan beriringan dengan mobil yang dikendarai Karan. Pengendara misterius tersebut menempelkan stiker yang mengatakan ia mencintai Frusali, dan tak lama kemudian ia menodongkan senjatanya ke arah Karan. Keduanya sangat ketakutan, tapi tak lama kemudian pengendara tersebut pergi mendahului mereka dan membuat Frusali serta Karan merasa sedikit tenang. Frusali masih merasa takut dan meminta kembali. Namun belum juga Karan menghentikan mobilnya, keduanya kembali terkejut ketika melihat pengendara misterius tersebut telah berada di depan mereka dan menghadang mereka sambil menodongkan senjatanya. Karan mencoba mengendarai mobilnya lebih cepat dari sepeda motor itu hingga ia berhasil membuat motor tersebut hampir terjatuh. Karan langsung mempercepat mobilnya, tapi pengendara itu masih mendendam dan akan menyusulnya. Karan dan Frusali menyadari kalau mereka tersesat. Karan keluar dari mobilnya dan mencoba menenangkan dirinya. Namun mereka kembali terkejut ketika mereka kembali melihat pengendara misterius tersebut masih menunggu mereka. Frusali panik meminta Karan mempercepat mobilnya, namun sial, ban mobil Karan menginjak paku yang telah disebar oleh orang misterius tersebut. Pemuda tersebut menarik Karan yang telah diikat dan disumpal bagian mulutnya. Ia memasukkan Karan ke sebuah lubang yang telah ia buat sebelumnya. Frusali sendiri telah diikat dan dimasukkan ke mobil.
Pemuda tersebut mengambil sebuah tang dari dalam tasnya dan memotong jari manis Karan. Rasa sakit dan perih yang dirasakan Karan membuat Karan menjerit, tapi ia tidak bisa berbuat banyak karena suara mereka tidak terdengar oleh siapapun. Pemuda tersebut mendatangi Frusali dan membuka penutup mulutnya. Pemuda itu meminta Frusali keluar dari mobil dan menemaninya untuk menikmati minuman yang ada di dalam mobil Karan. Ia membuka ikatan tangan Frusali dan memintanya untuk berbincang dengannya sambil menikmati kopi yang telah ia buat. Frusali ketakutan hanya bisa mengikuti keinginan pemuda tersebut. Karan merasa kesal karena ia melihat Frusali malah mengikuti keinginan penjahat tersebut. Tanpa malu, penjahat itu malah mengatakan ia menyukai Frusali sejak melihatnya pertama kali. Ia juga mengancam Frusali ketika melihat sebuah truk datang. Ia meminta Frusali untuk tidak mengadu dan meminta tolong pada supir serta kondektur truk tersebut. Mau tidak mau, Frusali mengikuti keinginan penjahat itu. Namun saat melihat ban mobil Karan yang kempis, supir truk tersebut dengan cepat langsung membantu mengganti ban mobil tersebut karena ia sadar tidak ada tukang ban di tempat ini. Sedangkan hari semakin gelap. Tak lama ban mobil Karan malah menggelinding. Sementara penjahat itu sibuk mencari telepon Karan yang berbunyi. Supir tersebut mengejar ban mobil hingga ia menemukan Karan yang dikubur di sebuah lubang. Kesempatan itu digunakan oleh Frusali untuk memberi kode kalau mereka dalam bahaya. Supir truk tersebut bertindak seolah tidak terjadi apa-apa dan memberi kode pada Frusali untuk tenang dan ia akan menolongnya. Ia berpura-pura mengambil peta langsung menghantam penjahat tersebut dengan kunci yang tersembunyi di balik peta. Frusali mengucapkan terima kasih, tapi ia tidak menyangka kalau supir dan kondektur truk tersebut malah membawanya. Frusali menjerit ketakutan karena ia malah dibawa oleh kedua orang yang sangat tidak ia kenal. Begitupun dengan Karan, ia sangat khawatir dengan keadaan Frusali yang dibawa oleh kedua orang yang tidak ia kenal. Penjahat yang ditikam oleh supir tersebut akhirnya sadar dari pingsannya. Ia memegang kepalanya yang sangat terasa sakit, kemudian menyusul Frusali dan meninggalkan Karan seorang diri di dalam lubang. Sementara Frusali yang dibawa mereka diikat di bak truk sambil diikat kedua tangannya. Supir tersebut mencoba untuk melecehkan Frusali. Ia telah berhasil menggunting baju Frusali. Truk tersebut berhasil disusul, ia keluar dari mobilnya dan berlari mengejar truk yang masih terus melaju. Ia menaiki bagian depan truk dan langsung menghajar kondektur yang mengendarai truk tersebut hingga ia berhasil melemparnya keluar. Ia pun melompat ke arah bak truk dan berhasil menyelamatkan Frusali yang hampir dilecehkan. Frusali dilindungi dengan diberikan jaket oleh pria tersebut. Kemudian langsung mencoba menghadapi mereka. Supir dan kondektur tersebut bekerja sama menghadapi pemuda itu. Lagi-lagi Frusali merasa sangat ketakutan melihat keduanya mati di tangan pemuda misterius tersebut. Karan yang masih terjebak di dalam lubang tersebut merasa lega karena Frusali berhasil selamat setelah melihatnya kembali bersama pemuda itu. Ia kembali memotong jari tangan Karan dan membawanya ke hadapan Frusali yang masih duduk terdiam. Pemuda itu mengambil sebuah baju dan mendekati Frusali. Ia mengatakan ingin sekali melihat Frusali tersenyum. Tak lama kemudian Frusali mendekati pemuda itu dan memberikan jaketnya, kemudian membersihkan luka yang ada di tubuh pemuda tersebut. Karan hanya memperhatikan keduanya. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi di antara keduanya. Yang ia tahu, ia sangat marah ketika Frusali membalut kepala pemuda itu dan merawatnya. Ia merasa dikhianati dan ditipu oleh Frusali. Tak lama pemuda tersebut menyiapkan makanan kesukaan Frusali dan membuat Frusali sangat terkejut. Pemuda itu mengatakan ia tahu persis apa yang disukai dan tidak disukai oleh Frusali. Bahkan ia paham betul lagu kesukaan Frusali. Hal itu membuat Frusali benar-benar penuh tanda tanya, karena ia sama sekali tidak mengenal laki-laki itu. Pemuda tersebut terdiam dan mengingat masa lalunya di mana pertama kali ia bertemu dengan wanita yang sangat mirip dengan Frusali. Ia adalah seorang tenaga pengajar untuk anak-anak jalanan. Ia selalu menemui mereka setelah menyelesaikan kuliahnya. Saat itu, Frusali melihat apa yang dilakukannya. Ia juga sempat merekam apa yang dilakukan pemuda itu dengan handphone yang ia pegang. Frusali mulai mengaguminya ketika melihat ketulusan di hati pemuda tersebut. Keesokan harinya, Frusali datang untuk mengajari anak jalanan. Tak lama, pemuda tersebut memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Frusali. Hingga keduanya saling menyapa, lalu keduanya juga merasa nyaman karena sama-sama menyukai hal yang sama. Pemuda itu menghentikan ceritanya dan menunjukkan sebuah disk yang berisi lagu untuk prawedding Karan dan juga Frusali. Setelah mendengarkannya, Frusali terdiam dan menyadari kalau pemuda itu yang telah membuat lagu untuk praweddingnya.
Frusali mencoba mencari kesempatan untuk melepaskan Karan saat pemuda itu masih sibuk mencari rumput untuk api unggun karena sore mulai merangkak naik. Namun usahanya gagal hingga malam menjelma. Pemuda itu berhasil membuat api unggun dan ia bersama Frusali mencoba berbincang serta meminta Frusali untuk mengenakan sari. Frusali mencoba menuruti keinginan pemuda tersebut. Sementara Karan hanya memperhatikan kegiatan mereka dari dalam lubangnya. Ia melihat pemuda itu membakar daging dan melihat Frusali mengenakan sari. Pemuda itu terkesima dengan keanggunan Frusali mengenakan sari. Tak lama ia memberikan minuman pada Frusali dan mengharap Frusali menikmatinya. Karan yang melihat hal itu merasa sangat kesal. Ia benar-benar merasa dikhianati. Bahkan ketika melihat Frusali tertawa lepas, ia melihat pemuda tersebut menggandeng tangan kekasihnya dan memasuki mobil. Karan benar-benar memiliki pikiran buruk ketika melihat mobilnya bergoyang saat Frusali dan pemuda itu berada di dalam bersamaan. Frusali belum terbangun dari tidurnya padahal matahari telah tinggi di atas kepala. Ia terkejut ketika ia bangun melihat sebuah kotak berwarna merah muda dan secarik surat. Dengan cepat, Frusali membacanya dan baru mengetahui kalau pemuda tersebut bernama Arjun. Namun Frusali terkejut ketika melihat kado yang berisi sebuah senjata. Setelah menyimpan senjata tersebut, Frusali langsung menyelamatkan Karan. Ia membuka semua ikatan yang ada di tubuh Karan dan membangunkan Karan yang tertidur di dalam lubang tersebut. Ia memapah Karan untuk keluar dari lubang itu. Karan masih mengerang kesakitan mencoba meminta air minum pada Frusali. Dengan cepat, Frusali mengambil minum dan memberikannya kepada Karan. Namun setelah minum, Karan malah menampakkan kemarahan kepada Frusali. Ia menumpahkan kemarahannya dan pikiran buruknya kepada Frusali. Mendengar hal itu, Frusali marah dan meninggalkan Karan. Tapi tiba-tiba Karan meracau dan mengatakan kalau kakak perempuannya telah mati di tangan Karan karena berperilaku sama seperti Frusali. Mendengar hal itu, Frusali terkejut dan mencoba mendekati Karan. Visali yang merupakan saudara kembar Frusali. Karan mendorong Frusali ketika melihat Arjun datang kembali. Arjun langsung menanyakan mengapa Karan menghabisi Visali. Tapi Karan tidak menjawabnya. Ia malah menyadari kalau Frusali dan Arjun menjebaknya untuk membalas kematian Visali. Karan langsung menghantam tubuh Arjun hingga benar-benar tidak sadarkan diri. Karan juga menghantam Frusali hingga ia terjatuh. Karan membawa Arjun dan memasukkannya ke lubang. Ia mulai menceritakan kalau ia yang hidup di panti asuhan sangat senang ketika ada keluarga yang akan mengadopsinya. Tapi tiba-tiba setelah mendapatkan telepon mereka pergi meninggalkan dirinya. Ia selalu menunggu tapi mereka tidak kunjung datang. Bahkan ia tidak bisa tidur pulas. Hingga suatu hari telepon berbunyi dan Sekar yang merupakan calon ayah angkat Karan yang dulunya bernama Arjun menelpon dan memberitahu kepala panti asuhan kalau keluarga mertuanya meninggal dunia dalam kecelakaan. Itulah sebabnya ia pergi bersama istrinya. Ia meminta Narayana untuk menjaga Cina karena Janaki belum pulih benar. Tapi apa yang dikatakan oleh Sekar itu adalah bohong. Karena Janaki telah merawat dua putri kembar dari keluarganya dan ia menolak untuk kembali mengambil Cina. Ia juga menjelaskan lebih baik untuk merawat kedua anak kembar tersebut yang kehilangan keluarganya. Sekar terkejut tapi ia mencoba membujuk Janaki untuk tetap membawa Cina, tapi Janaki tetap tidak mau kembali ke panti asuhan untuk mengambilnya. Sekar membulatkan tekadnya dan menemui Cina kemudian membawanya. Ia berambisi untuk mendekatkan diri dengan ibunya dan membuatnya sadar kalau ia adalah anak laki-laki yang dia sia-siakan dan kini telah berhasil. Ia kemudian mendekati Visali tapi ia menolaknya karena dirinya telah mencintai seorang pria lain. Mendengar hal itu, Karan benar-benar marah. Karena dengan menikahi Visali ia bisa dekat dengan Janaki. Tapi semua usahanya sia-sia setelah tahu Visali mencintai laki-laki lain. Ia pun meminta orang untuk menghabisi Visali di hadapannya dan mengubur tubuhnya begitu saja. Janaki dan Sekar melaporkan ke polisi atas hilangnya Visali. Hingga ia menginginkan menikahi Frusali yang baru kembali dari London. Janaki dan Sekar pun menyetujuinya. Karan pun memutuskan menghabisi Arjun tapi di saat bersamaan Frusali menembak bagian belakang Karan. Ia baru menyadari kalau kado yang diberikan oleh Arjun berguna untuknya. Arjun mengatakan Karan tidak menyadari saat ia menghabisi Visali ia mengikuti mobil Karan. Hingga ia berhasil menekan pembunuh bayaran yang disewa Karan untuk mengatakan apa yang telah terjadi. Arjun yang berhasil menyiksanya berhasil mendapatkan informasi tentang apa yang telah mereka lakukan dengan Visail. Karan terdiam dan ia benar-benar menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Seandainya dulu ia yang lebih dulu diadopsi oleh Janaki, mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Frusali menelpon Arjun dan mengatakan untuk membuka kotak yang berisi tentang buku harian Visali yang telah banyak menuliskan cerita tentang hari-hari yang telah dilalui mereka bersama-sama.
Arjun menangis sekencang-kencangnya karena cinta yang ia miliki belum sempat ia katakan kepada Visali, namun Visali telah pergi untuk selama-lamanya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Karan Arjun. Begitulah kisah cinta Arjun yang akhirnya berujung tragis. Ia kehilangan wanita yang begitu dicintainya padahal ia belum sempat mengungkapkan perasaannya. Kendati demikian, ia berhasil membalaskan dendam atas kematian sang pujaan hati. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton dan terus saksikan alur cerita filmnya hanya di SLMTTV. Sampai ketemu lagi, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.